Menteri Pertahanan melakukan kunjungan ke Mariupol, Ukraina saat militer pemerintah Ukraina sedang melancarkan serangan balasan terhadap pemberontak pro-Rusia di wilayah tersebut. Dengan dilengkapi senjata api, Menteri Pertahanan Ukraina Alexander Tursinov melakukan kunjungan ke sejumlah pos pemeriksaan di dalam kota. Tursinov mengatakan pasukan Ukraina telah berhasil merusak pertahanan kelompok pemberontak pro-Rusia dan terus melancarkan serangan balasan. Давай, снимайся. Pertempuran antara kelompok pemberontak pro-Rusia dan tentara pemerintah Ukraina kembali pecah di kota Donetsk, Ukraina. 12 orang dilaporkan tewas dalam pertempuran ini. Sebuah ledakan hebat menggetarkan benteng pertahanan kelompok separatis pro-Rusia di kota Donetsk, Ukraina. Ledakan tersebut terjadi beberapa jam. Suara tembakan artileri berat juga masih terdengar di sebelah barat kota Donetsk. Sejumlah bangunan apartemen dan sebuah rumah sakit menjadi target serangan dalam pertempuran kali ini. Menurut Wakil Komando Kelompok Pemberontak di kota Donetsk, Eduard Basurin, 12 orang tewas dalam pertempuran ini. Konflik di Ukraina Timur yang pecah sejak bulan April tahun lalu telah menewaskan lebih dari 5.300 orang. Pemirsa, kesepakatan gencatan senjata telah ditetapkan di Minsk, Belarus. Gencatan senjata di Ukraina Timur ini akan diberlakukan pada Minggu tengah malam. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis tadi mengungkapkan gencatan senjata telah ditetapkan untuk mengakhiri konflik di Ukraina Timur yang akan diberlakukan pada Minggu tengah malam nanti. Putin juga menjelaskan kepada wartawan bahwa dia dan Presiden Ukraina Petro Poroshenko memang saling bertentangan. Presiden Rusia mengatakan para pasukan Ukraina telah dikepung oleh pasukan pemberontak dan Putin meminta mereka untuk menyerahkan diri. Namun hal tersebut telah ditentang oleh Ukraina. Meskipun delegasi perdamaian di Minsk sedang berlangsung, peperangan di Ukraina Timur dilaporkan masih terus berlanjut. Jumlah korban tewas kini telah mencapai lebih dari 5.300 jiwa sejak bulan April dalam peperangan antara pasukan Ukraina dan pemberontak pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk. Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyatakan akan mengirimkan pasukan khusus untuk membunuh para pemimpin ISIS. Obama murka setelah kelompok teroris ini kembali membunuh warganya di Irak. Presiden Barack Obama mengirim rancangan otorisasi ke Kongres terkait penggunaan pasukan militer secara resmi dalam mengatasi kelompok teroris ISIS. Amerika sudah melakukan serangan udara terhadap ISIS di Irak dan Suriah sejak tahun lalu. Kematian sandera ISIS asal Amerika Serikat Kayla Mueller mendorong Presiden Amerika Serikat membuat rancangan undang-undang kekuatan perang. Kekuatan militer tersebut akan digunakan Barack Obama untuk memerangi ISIS. Amerika Serikat memastikan warga mereka yang merupakan relawan kemanusiaan di Suriah, Kayla Mueller, tewas di tangan ISIS. Kayla disandra ISIS sejak Agustus 2013. Keluarga Kayla juga memastikan putri kesayangan mereka itu tewas setelah ISIS mengirimi mereka email berisi bukti kematian Kayla. Amerika Serikat menyebut Kayla adalah sandera terakhir asal Amerika Serikat yang ditawan ISIS. Presiden Obama pun dibuat geram karena 4 sandera asal Amerika Serikat seluruhnya dibunuh ISIS.
Obama kemudian mengajukan rancangan undang-undang penggunaan kekuatan militer tanpa syarat selama maksimal 3 tahun untuk memerangi ISIS. Rancangan itu telah diserahkan ke Kongres Amerika Serikat. Namun ISIS dengan licik mengatakan bahwa Kayla tewas akibat gempuran bom jet Yordania yang menghancurkan gedung tempat Kayla ditahan. Ini merupakan upaya ISIS mengadu domba Amerika dengan negara Arab. Pemirsa, setiap angkatan darat, udara, dan laut Amerika Serikat memiliki pasukan khusus. Ya, mereka bertugas menyusup ke daerah musuh tanpa diketahui. Hanya prajurit pilihan yang dapat bergabung dengan pasukan khusus ini. Pasukan khusus Amerika yang paling terkenal tentulah Delta Force. Delta Team adalah pasukan pilihan dari Angkatan Darat Amerika Serikat. Anggotanya merupakan hasil seleksi super ketat dari ribuan prajurit Amerika yang terpilih. Delta Force adalah pasukan khusus tertua yang masih aktif dari Perang Dunia Kedua hingga sekarang. Mereka telah bertugas dalam berbagai misi penting, seperti menyusup dalam Perang Korea, Perang Vietnam, konflik di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, serta tentu Perang di Timur Tengah. Delta Force adalah satu-satunya pasukan yang mampu bertahan di padang pasir Irak selama 16 bulan tanpa diketahui posisinya oleh musuh. Sebagai pasukan elit Angkatan Darat Amerika, anggota Delta Force dilengkapi peralatan dan senjata canggih. Karena pasukan ini menjalankan visi dengan secepat kilat, maka senjata yang digunakan pun sangat ringan namun mematikan. Pentagon dikabarkan menyetujui senjata berbahan serat karbon bagi Delta Force. Demikian hebatnya nama pasukan khusus ini, hingga Hollywood pun membuat film seri layar lebar Delta Force dengan bintang utama Chuck Norris. Namun pasukan khusus ini tidaklah sempurna. Delta Force terbukti kewalahan saat mencoba menculik tokoh pemberontak Somalia di Mogadishu pada 1994. Bahkan milisi Somalia berhasil menembak jatuh 2 helikopter serta membunuh 4 anggota Delta Force. Jika Angkatan Darat Amerika memiliki Delta Force, maka Angkatan Laut punya US Navy SEAL. Pasukan tempur ini makin berkibar ketika berhasil membunuh musuh nomor 1 Amerika, Osama bin Laden, di Pakistan 2011. Prajurit Navy SEAL Team diseleksi dari anggota marinir terbaik. Mirip dengan Delta Force, Navy SEAL bertugas menyusup ke jantung musuh secepat kilat tanpa terdeteksi. Karena berasal dari marinir, Navy SEAL memiliki kelebihan menguasai laut, sungai, rawa-rawa, dan hutan belantara. Mereka dapat menghancurkan instalasi jaringan perang bawah air tanpa diketahui musuh. Navy SEAL adalah senjata awal Amerika Serikat dalam peperangan. Sebelum seluruh pasukan bergerak, kelompok Navy SEAL yang jumlahnya maksimal 10 orang akan menyusup ke daerah lawan. Mereka menghancurkan sistem komunikasi musuh serta membuka jalur transportasi dan pendaratan. Setelah pos musuh dihancurkan, barulah pasukan besar Amerika bergerak masuk.